Saya rekomendasikan tempat ini sebagai destinasi wisata yang banget. Airnya sejuk, sangat sejuk dan dingin, lumayan dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Mursyid Azmi. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di Pancor Dato yang berada di Desa Aidewa, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, NTB. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti saya. Lokasi parkirnya cukup luas, bisa menampung ratusan kendaraan bermotor. Dari lokasi parkir kita akan melewati ratusan anak tangga ke bawah. Ratusan anak tangga ini lumayan menguras tenaga. Mata pun mulai terperangah melihat indahnya pohon padi yang sudah mulai menguning. Deretan pohon bambu yang tersusun apik seolah menambah keindahan pemandangan di tempat ini. Tak terasa kami sudah menuruni ratusan anak tangga dan dari kejauhan nampak kolam Pancor Dato yang berwarna biru. Kami pun bergegas menuruni anak tangga agar segera sampai di pelataran kolam Pancor Dato. Kita sudah sampai di kolam Pancor Dato. Suasana di sini lumayan ramai, tapi sayangnya kita datang ke sini sudah agak sore, jadi para tamu sudah banyak yang pulang. Ternyata kolam ini sudah banyak perubahan. Ada tempat duduk untuk para pengunjung, ada loker untuk tempat menaruh barang-barang, dan para penjaga kolam yang siap membantu di saat kita membutuhkan bantuan. Melihat warna air yang jernih, rasanya ingin sekali langsung menceburkan diri ke kolam Pancor Dato ini. Namun, agar kita tahu lebih jauh tentang bagaimana sejarah kolam ini dibangun dan bagaimana manajemen pengelolaan kolam ini, mari kita temui salah seorang pengelola kolam Pancor Dato. Kenalkan, nama saya Tony Soladin. Saya di sini selaku ketua pengelola kolam wisata Pancor Dato yang ada di Desa Aidewa, Dusun Aidewa Selatan. Kolam ini alhamdulillah sekarang ini sudah 3 tahun, mulai dibuka dulu tanggal 8 November ya, 2018. Sejarah awal dibukanya kolam ini awalnya pertama dari aspirasi pemuda ya, terutama kami didukung oleh Bapak DPD yaitu Bapak Zulkarnain. Awalnya dulu kolam ini tidak direncanakan untuk dibuat wisata, namun airnya diambil alih oleh masyarakat yang ada di luar dusun Aidewa. Namun setelah itu beberapa tokoh masyarakat dan beserta tokoh agama yang di sini, kemudian para pemuda meminta kepada pihak desa untuk mengambil alih dana yang sudah diserahkan untuk desa untuk membuat kolam wisata di sini. Itu awal terjadinya pembuatan kolam wisata ini. Ya, untuk pengelolaan ini kami bernaung di bawah BUMDes ya. Jadi kolam ini masuk dia ke aset desa. Jadi, namun desa memberikan peluang banyak untuk pemuda yang ada di sini sehingga mengurangi pengangguran yang ada di dusun Aidewa ini. Presentasinya desa dengan pemuda atau dusun di sini bagaimana pengelolaannya? Pendapatan presentasi ya. Yeah. Pendapatan presentasi kami 50-50 sama pihak desa, 50%-nya untuk BUMDes, kemudian 50%-nya untuk pengelola yang ada di sini. Kami berikan kesempatan juga untuk masyarakat untuk membuka peluang kerja, terutama untuk ibu-ibu untuk berjualan di sini. Itu sangat didukung positif oleh masyarakat sehingga membuka peluang kerja untuk mereka. Gimana pengelolaannya itu? Untuk parkir kami bekerja sama dengan tuan tanah istilahnya, kami bagi dua, bagi persen juga.
60%-nya untuk pengelola dan 40%-nya untuk yang milik tanah. Dan hasil dari pasukan parkir itu langsung kami gabung dengan pendapatan yang ada di parkir, sehingga kami totalkan jumlahnya 70%. Kemudian untuk itu kami bagi dua, dia 20% untuk desa, 20% untuk pengelola. Ya tergantung ya, kalau pendapatan per hari tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas, selain hari Sabtu dan hari Minggu, pendapatan kita sekitar 200, 300 bahkan sampai 400 per hari. Kalau hari Sabtu dan Minggu di atas, rata-rata di atas 500, di atas 1 juta, bahkan dapat di atas 2 juta. Oh, berarti presentasinya terus ya? Per pekan ya, 1 minggu sekali langsung kami pembukuan. Ya, artinya langsung 1 minggu sekali itu langsung kami bagi persen dari hari Senin sampai hari Minggu, kami kumpulkan dulu uangnya, begitu kumpul baru kami presentasikan pembagian. Ya alhamdulillah respon masyarakat sekitar cukup positif, karena tidak sepenuhnya ada hasil dari masukan kolani untuk desa dan pengelola, namun ada kami sisihkan 10% untuk masjid. Jadi untuk menambah uang kas takmir begitu untuk masjid, hingga mendongkrak untuk lebih maju pembangunan. Pedagang yang dikelola di sini? Untuk pedagang di sini kami masukkan 9 orang. Namun untuk saat-saat ini terlebih dari masa pandemi seperti ini, dagang berkurang menjadi sekitar 5 orang. Dagang juga kami masukkan beri dia peluang lebih banyak, artinya tidak mematok harga sewa. Jelasnya saja misal ke 2.000 untuk masuk ke masjid, itu ambil daripada pedagang. Kalau di sini kami artinya kan belum punya fasilitas yang sepadan gitu. Jadi rencananya si dagang itu naik ke atas. Jadi seperti kolam-kolam yang lain, kami tidak perkenankan para pengunjung untuk membawa makanan ke dalam karena bisa menimbulkan banyak sampah ya. Tapi karena akses jalan ke bawah, untuk sementaranya juga tempat pedagang itu berjualan belum jadi, maka kami izinkan pedagang berjualan di dalam lokasi kolam. Jadi itu makanya kami izinkan para pengunjung untuk membawa makanan dan minuman untuk mereka sambilan menunggu mereka bisa mandi di kolam untuk menyantap apa yang mereka bawa, sehingga kalau mereka naik ke atas untuk saat ini sangat tidak memungkinkan bagi kami, karena akses jalan ke atas dari atas ke bawah itu tidak memungkinkan. Lokasi Tentu kalau masalah lokasi ini ya masuk dia ke aset desa ya, masuk di aset desa, karena sudah pemerintah desa sudah mengkelirkan masalah-masalah pembagian tanah antara masyarakat yang di sini dengan desa. Pemerintah desa memberikan peluang bagi masyarakat, kalau isi yang ada di atas tanah ini, siapa yang mengaku mereka punya tanah boleh mengambil apa yang ada di atasnya. Namun tanah ini dia masuk ke GG istilahnya, karena begitu juga mereka tidak punya surat tanah yang valid. Artinya tanah ini milik desa. Sebelum pandemi, pengunjungnya bahkan dari wisatawan asing ya banyak di sini. Kalau saat-saat pandemi seperti ini ya dari Kecamatan Masbage, kemudian Wonosobo banyak saat ini. Namun kalau hari Minggu ya lebih banyak dari Kabupaten Lombok Tengah sama Lombok Barat yang banyak datang di sini. Andalkan di sini yang sebagai pengelola di sini ya, tentu kami mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang kami miliki. Untuk kelebihan kami rasa kelebihan kami di sini itu kami punya mata air yang alami, yang jernih ya. Kami tidak mengebor air caranya untuk ditampung di kolam, tapi langsung mata air alami dan pemandangan yang masih alami, itu yang membuat kami makin yakin bahwa kami bisa mendirikan desa wisata yang asri. Gimana pengelolaan untuk agar tetap terjaga dengan baik,
setiap pagi para teman-teman membersihkan kolam, kemudian sekitar halaman. Begitu dia jam 5 sore ya, dibuka kembali airnya dan besok pagi kembali ditampung biar agar tidak berbau airnya. Kami himbau pada masyarakat dimanapun berada, khusus yang ada di Lombok Timur, silakan berkunjung ke kolam wisata kami, yakni kolam wisata Pancor Dato, bertepat di Kecamatan Pringgasela, Desa Ijo Selatan, Dusun Aikelet ya. Oke, itulah tadi penjelasan dari pengelola kolam Pancor Dato. Sekarang kita akan tanya-tanya pada pengunjung yang ada di sini bagaimana pendapatnya tentang Saya kolam Alfian Pancor dari Dato. Lawang dan baru ada kunjungan ke Pringgasela. Kebetulan tahu ada tempat pemandian yang sepertinya penyu bagus sekali. Jadi sepertinya pemerintah dalam hal ini Pemda mungkin sangat perlu untuk memperhatikan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Ini merupakan kalau lihat dari view-nya bisa jadi salah satu objek wisata yang top banget buat tempat ini. Nah, kalau untuk pengelola mungkin dari depan ya, Yes. parkirnya mungkin perlu ditata ulang. Kemudian sepertinya di sini agak jarang sekali terkait dengan tempat makan dan lain-lainnya. Mungkin ya untuk yang pengelola di sini mungkin lebih memperbanyak tempat istirahat lah buat pengunjung seperti itu. Nah, kalau airnya memang sejuk banget, apalagi dalam kondisi kemarau seperti ini, kita malah tadi pengennya ke tempat lain, cuman karena katanya ada di sini maka sekalian mampir aja ke sini. Enak sekali. Kita pertama kali baru tahu ini hari ini. Oke. Mungkin akan balik lagi nanti. Untuk masyarakat Lombok Timur, Lombok, NTB, kalau nanti berkunjung ke Lombok Timur, saya rekomendasikan tempat ini sebagai destinasi wisata yang banget. Nama saya Rudi Kurniawan, alamat saya dari Pengadang, Peraya Tengah, Lombok Tengah. Menurut saya di sini suasananya lumayan enak karena di samping airnya dingin, pemandangannya juga indah di sini. Walaupun kolamnya sederhana, tapi kita di sini senang berwisata ke sini. Silahkan, namanya di sini Kolam Pancor Dato, Kecamatan Pringgasela ya. Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Mari berwisata ke sini, menikmati suasananya yang indah. Airnya sejuk, sangat sejuk dan dingin lumayan. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam dengan air yang jernih, air yang berasal dari kaki gunung, silahkan datang di Kolam Pancor Dato. Lokasinya ada di Dusun Aidewa Selatan, Desa Aidewa, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, NTB. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Agar channel ini cepat berkembang, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you next video, bye.